Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Tika Aulia, NIM 18 20 20 90 15, mahasiswi Prodi Pendidikan Fisika Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu tentang tujuan hidup manusia di bumi, tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Baiklah, langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang tujuan manusia hidup di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini bukan tanpa suatu tujuan. Manusia sebagai bagian dari alam semesta ini diciptakan untuk suatu tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tujuan penciptaan manusia dalam Quran Surat Al-Zariyat ayat 56, yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Berdasarkan ayat tersebut, kedudukan manusia adalah sebagai hamba Allah. Kedudukan manusia ini berhubungan dengan hak dan kewajiban manusia di hadapan Allah sebagai penciptanya. Dalam hal ini, peranan ideal manusia adalah untuk melakukan ibadah kepada Allah. Selain itu, tujuan hidup manusia adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Maksudnya adalah untuk memakmurkan bumi, menjaga bumi, dan menjaga kelestariannya. Materi yang kedua yaitu tentang tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Hamba Allah adalah orang yang taat dan patuh kepada perintah Allah. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia menempati posisi sebagai ciptaan dan Tuhan sebagai penciptanya. Posisi ini memiliki konsekuensi adanya keharusan manusia untuk taat dan patuh kepada penciptanya. Hal itu sudah ada di dalam Al-Quran tentang tujuan Allah menciptakan manusia, yakni untuk menyembah hanya kepada Allah. Konsekuensi dari manusia sebagai hamba Allah yaitu harus senantiasa beribadah kepadanya. Hanya Allah yang disembah dan hanya kepada Allah manusia memohon pertolongan. Menyembah Allah semata artinya hanya kepada Allah segala pengabdian ditujukan. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, pencipta segala makhluk, tiada sekutu baginya, baik dia sebagai Tuhan yang disembah ataupun sebagai Tuhan pemelihara alam semesta ini. Materi selanjutnya yaitu tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Al-Quran banyak memperkenalkan ayat tentang sifat dan hakikat manusia sebagai makhluk yang menempati posisi unggul. Jauh sebelum manusia diciptakan, Allah telah menyampaikan kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah atau wakil di muka bumi. Khalifah adalah orang-orang yang saling menggantikan antar generasi dengan yang lainnya untuk menciptakan kebaikan-kebaikan di muka bumi. Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Dia yang bertugas mengurus bumi dengan segala isinya dan memakmurkannya sebagai amanah dari Allah. Atau manusia mempunyai peranan ideal yang harus dijalankan, yakni memakmurkan bumi, mendiami dan memelihara, serta mengembangkannya untuk kemaslahatan hidup mereka sendiri, bukan untuk mengadakan pengrusakan di dalamnya. Sebagai penguasa di bumi, manusia berkewajiban untuk membudayakan alam semesta ini guna menyiapkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Tugas dan kewajiban ini merupakan ujian Allah kepada manusia untuk melihat siapa yang paling baik dalam menunaikan amanah tersebut. Konsekuensi kekhalifahan manusia di muka bumi adalah membangun, mengolah, dan memakmurkan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, kehidupan seorang muslim akan dipenuhi dengan amalia dan kerja keras tiada henti. Kerja keras bagi seorang muslim adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kedudukan yang dipegang dan peranan yang dimainkan manusia dalam kehidupan pasti berakhir dengan kematian. Setelah itu, manusia akan dibangkitkan kembali di alam akhirat. Di alam akhirat, segala peranan atau perbuatan manusia selama hidup di dunia, sekecil apapun itu, akan dipertanggungjawabkan. Segala perbuatan akan mendapatkan balasan. Manusia yang mendapatkan balasan yang buruk akan merasakan kesengsaraan yang teramat sangat. Sedangkan manusia yang mendapatkan balasan yang baik akan merasakan kebahagiaan yang abadi. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.